Ini cukup menarik untuk dibahas, Oh, karena jelas. kalau kita analisis dari permainan semalam, ini pasukan Garuda bisa bermain secara dominan, Ayah. Tapi pertahanan dari Lebanon juga tinggi begitu. Ini kan sebagai cerminan atau bentuk bagaimana pemain dari Timur Tengah ya, nanti akan seperti apa gitu. Nah, kira-kira bagaimana analisis dari Bung Gita, kita akan bahas bersama dengan Gita Suwodo, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Gita. Halo Bung Gita, selamat pagi. Selamat pagi Bung Gita, Maria Reza. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, yes. Sayang sekali kalau kita lihat tadi malam kan dengan penuh semangat, dengan keyakinan dari Patrick Kluivert juga ya, dengan beberapa kemampuan dari masing-masing timnas kita. Tapi skor yang muncul adalah akhirnya kemudian skor kacamata. Analisa Anda bagaimana untuk kemudian kita bisa menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke depan? Kalau ditanya tes, kita juga tidak tertes di lini pertahanan kita. Artinya jarang sekali serangan-serangan yang dilakukan oleh Lebanon. Bahkan dalam 2 pertandingan, China Taipei lebih lagi. Ada satu shot on target yang dilakukan oleh Karim Charwich. Jadi yang harus Emil Aldero melakukan penyelamatan. Itu satu-satunya on target di dalam pertandingan. Artinya tim nasional kita juga bermain baik secara tim dengan passing-passing yang bagus sekali di lapangan tengah dan masuk sepertiga pertandingan lawan. Tapi pada saat harus end passing, kita tidak melakukan passing yang golden passing yang bisa menjadi gol. Ini yang membuat kita tidak membukukan on target sama sekali. Dan kalau PR yang menggantikan oleh Romani, ya kita belum dapat. Artinya Mauro Zilstra juga nggak dapat bola. Miliano Jonatas juga seperti ingin melakukan penetrasi sendiri tapi gagal berkali-kali. Karena biasanya dari sayap kanan yang punya kemampuan untuk cutting inside dengan kaki kiri itu biasanya menaruh bola di antara 2 tiang. Ini dia sama sekali tidak melakukannya. Jadi saya pikir selama 90 menit bahkan pada saat kita bermain dengan tanpa striker, dengan false nine, kita sangat menguasai bola sampai 81%. Tapi kita juga tidak dapat on target. Ramadan Sananta dimasukkan di menit-menit akhir juga tidak membuahkan hasil, hanya crossing-crossing yang membuat penjaga gawang mampu melakukan penyelamatan ya artinya. Bukan save yang bagus dari penjaga gawang, tapi tidak Yes. ada wilayah berbahaya yang dilakukan oleh tim kita terhadap gawang dari Lebanon. Itu aja jadi kekurangannya, walaupun secara Oke. permainan kita mendominasi. Nah, secara permainan mendominasi begitu ya. Bung Gita, kalau dianalisis Ya. keputusan-keputusan yang diambil sama Kluivert kemarin itu seperti apa? Sebenarnya tujuannya adalah mencari siapa pengganti dari Ole Romani nanti karena dikabarkan Ole Romani belum bisa bermain 29 hari lagi ya, baik berhadapan dengan Arab Saudi maupun nanti berhadapan dengan Irak di tanggal 11, hanya berbeda waktu 3 hari. Tapi itu tadi dia sudah mencoba semuanya. Mauro Zilstra, Ramadan Sananta juga tidak berhasil. Bahkan kita lihat dia memasang Adrian Wibowo tadi berhasil bermain dari sisi sayap. Artinya sisi kiri dari Adrian Wibowo, sisi kanan dari Mileno Jonatas kita sudah mendapatkannya. Tapi hanya menguasai bola, bermain dari operan kaki kiri ke kaki ke kaki, passing. Tapi pada saat kita mentok di pertahanan Bahrain, mau tidak mau kita melakukan crossing. Ini kekurangan kita. Crossing kita sangat tidak tepat sasaran sehingga tidak ada pemain yang bisa memanfaatkannya untuk menjadi gol baik lewat bola bawah maupun bola atas. Mungkin kekurangannya adalah Ragnar Ortmangun yang punya kemampuan untuk mendobrak, memaksa, itu tidak bisa dipasang karena belum fit. Dia dipanggil 2 pertandingan, dia bahkan tidak masuk ke daftar susunan pemain. Baik sebagai pemain inti maupun sebagai pemain cadangan, hanya ada di tribun penonton. Ini artinya yang mengkhawatirkan adalah, saya pikir bahwa solusinya adalah Ragnar. Karena Ragnar punya kemampuan untuk bermain sebagai nomor 9 menggantikan Ole. Tapi dia belum fit, dan ini kalau Oktober masih. Kabarnya kan dia virus itu kan virusnya apa belum diketahui, itu yang mengkhawatirkan jadinya. Oke. Ya, Bung Gita, tapi kan kalau kita lihat kemarin kan ibaratnya bisa jadi simulasi lah ya jelang ronde keempat nanti melawan Arab Saudi dan juga kemudian Irak. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan gitu yang harus diantisipasi oleh timnas kita antara Lebanon dan juga 2 lawan lain nanti di kualifikasi Arab Saudi dan Irak? Ya, Lebanon maupun China Taipei bermain bertahan. Mereka menumpuk sampai 9 pemainnya di belakang, hanya menyisakan 1. Kita. Bahkan kemarin Lebanon dengan 6-3, dengan 6-3-1 pada saat memulai awal, pada saat bertahan mereka bahkan memakai 7 pemain. Jadi saya pikir akan berbeda dengan Arab dan Irak. Dan jelas bahwa Arab dan Irak sudah memberikan sinyal yang sangat keras ya. Arab terutama, mereka mengalahkan Makedonia yang ada di urutan ke-62 dunia dalam uji coba 2-1. Tadi malam mereka menahan Ceko yang ada di urutan 48 dunia
dengan 1-1, golnya di menit terakhir. Artinya all out Arab Saudi ini. Mereka bukan Arab Saudi yang kalah dari kita dan draw dari kita di putaran ketiga pada saat tim kita ditangani oleh Shin Tae-yong. Dengan dimana kita bermain bertahan, mereka pasti akan memaksa kita bermain bertahan. Irak juga 3 kali kita kalah dari Irak, dan kemarin Irak juga mengalahkan Thailand yang biasanya menjadi seteru kita di ASEAN dengan 1-0 dengan permainan yang keras. Ala-ala keras Irak ini yang bisa menjadi provokasi kita. Kemarin kan uji cobanya adalah Lebanon berapa kali melakukan provokasi terhadap kita dengan permainan-permainan yang saya bilang ugly sekali. Tapi kita agak terpancing sehingga konsentrasi kita berkurang. Ini yang saya khawatirkan pada saat nanti round keempat berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi. Karena tim-tim negara Jazirah Arab ini untuk all out lolos ke Piala Dunia, mereka akan melakukan segala cara. Dan itu yang akan bisa merugikan kita kalau kita nggak siap. Oke, Bung Gita, ini media-media juga sempat ngebahas bahwa katanya nih Villanesia ala Kluivert mulai terlihat. Bung Gita ngeliatnya gimana? Kalau Villanesia bermain di 2/3 lapangan permainan, iya, kita bermain dengan flow football yang sangat baik sekali. Kita menguasai jalannya pertandingan 81%. Tapi kan kita bicara sepak bola adalah penyelesaian akhir di 1/3 lapangan permainan lawan. Itu yang kita nggak dapat. Kita punya pemain sayap seperti Adrian Wibowo, seperti Emiliano Jonathans, bahkan kalau ada Yakob Sayuri dengan kecepatannya juga, itu ditunjukkan oleh mereka kemarin. Tapi tidak mendapatkan target pada saat mendekati gawang lawan, sehingga tidak ada satu penyelamatan sekalipun yang harus dilakukan. Penyelamatan yang sulit ya, yang harus dilakukan oleh penjaga gawang Lebanon. Artinya yang dilakukan hanyalah menangkap bola-bola crossing, meninju bola-bola crossing, dan itu bukan on target. Jadi kalau kita bicara sepak bola ya secara secara XG itu kemampuan sebuah tim untuk melakukan percobaan yang bisa menghasilkan gol. Kita nol sama sekali. Itu yang harus kita waspadai, bahwa kalau Kluivert bilang kita hanya tidak bisa mencetak gol, saya juga melihatnya adalah kita tidak bisa buat peluang sempurna untuk menjadi gol. Itu aja. Nah, jadi tapi apa yang harus dirubah begitu, baik itu oleh timnas maupun juga dari strategi permainan nanti melawan Arab dan juga Irak begitu? Kalau saya bilang mau nggak mau balik lagi seperti halnya kita dapatkan 4 poin dari Arab ya. Kita pernah menahan kita pernah menahan Arab 1-1, kita kalah 1-3 dari Irak, dari 3 kekalahan itu, di mana kita bermain dengan pola bertahan, kemudian serangan balik. Itu lagi yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa seperti yang dikatakan Kluivert bahwa kita harus bermain full menyerang. Kenapa? Karena terbukti pertandingan melawan Taipei, ya Taipei memberikan ruang. Kita kan tidak berhadapan dengan lawan seperti Taipei. Kemarin di mana Lebanon memberikan ruang hanya di 2/3 lapangan, tidak pada saat masuk lapangan permainan mereka, itu kita kesulitan. Kita berhadapan dengan Arab dan Irak, kita harus main lebih pragmatis. Kadang-kadang kan ini tujuannya untuk lolos ke Piala Dunia. Di sepak bola kan ada yang namanya ugly win. Apa yang dilakukan Lebanon kemarin tuh ugly draw. Mereka bermain buruk, mereka tidak berniat menang, tapi mereka dapat hasil. Itu yang harus kita lakukan nanti pada saat berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Bukan mengajari kita bermain buruk, tapi kadang-kadang bermain buruk itu dan menang dibutuhkan sekali di sepak bola. Gitu. Apalagi kalau kita underdog. Kita kan nanti akan underdog berhadapan dengan Irak dan juga Arab Saudi. Iya, kita harapkan hasil yang terbaik nanti bisa diberikan oleh timnas Indonesia, dan juga mimpi Indonesia bisa mengambil bagian di Piala Dunia bisa tercapai ya. Bung Gita, terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama. Yes, kita akan jeda dulu pemirsa. Usai jeda saatnya kita hadirkan berita-berita viral untuk Anda. Salah satunya nih yang nggak patut ditiru sebenarnya ya. Ada kurangnya etika siswa terhadap guru di dalam kelas yang juga viral di media sosial dan dapat komentar-komentar netizen. Saat lagi untuk Anda.